warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan memaparkan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi itu. Namun sebelumnya tentunya bagaimana kabar teman-teman sekalian? Apakah sehat selalu? Apakah semangat belajar kalian kurang? Saatnya untuk memperbaiki itu semua, karena di sekolah akan diterapkan yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Nah, apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Nah, mari kita simak video berikut. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memberi keleluasaan dan mampu mengakomodir kebutuhan peserta didik untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar peserta didik yang berbeda-beda. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan peserta didik. Keputusan tersebut antara lain menciptakan lingkungan belajar yang mengundang peserta didik untuk belajar dan bekerja keras untuk mencapai tujuan belajar yang tinggi. Bagaimana guru menanggapi atau merespon kebutuhan peserta didiknya, serta bagaimana guru membuat manajemen kelas yang efektif. Pada pembelajaran paradigma baru, dengan adanya kurikulum merdeka, pembelajaran yang berorientasi pada kebutuhan peserta didik telah mendapatkan perhatian lebih. Kini, guru diwajibkan untuk melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik serta membangun karakter peserta didik yang berprofil Pancasila. Sejatinya, setiap peserta didik di kelas pasti berbeda antara satu dengan yang lainnya. Begitu banyak kebutuhan peserta didik yang harus dipenuhi. Tanpa disadari, guru setiap harinya menghadapi peserta didik dengan berbagai keragaman yang banyak sekali macamnya. Guru selalu dihadapkan berbagai tantangan dalam mengajar dan kerap kali harus melakukan dan memutuskan sesuatu hal dalam satu waktu. Keterampilan yang luar biasa ini banyak yang tidak disadari oleh para guru. Karena begitu naturalnya, hal ini terjadi di kelas dan guru menghadapi tantangan tersebut menjadi hal yang biasa baginya. Padahal sebenarnya, keputusan yang diambil serta tindakan yang dilakukan guru adalah termasuk pembelajaran berdiferensiasi. Sesuai dengan fitrahnya, setiap anak memiliki kodrat yang berbeda satu dengan yang lainnya. Dan akan tampak indah manakala kita sebagai seorang guru mampu mengakui keberagaman tersebut dan dapat melayani peserta didik dengan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan serta minatnya. Sebagai contoh, apabila guru memberikan tugas berhitung kepada peserta didiknya, guru harus mengetahui tingkat level kemampuan berhitung peserta didiknya, kemudian memberikan tugas sesuai dengan tingkat level peserta didik tersebut, dan juga bisa mengaitkannya dengan ketertarikan dari peserta didik tersebut, sehingga pembelajaran diferensiasi tidak menambah beban peserta didik dalam belajar, tetapi justru menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan merangsang anak untuk terus belajar sehingga akan membantu anak dalam mencapai kesuksesan dalam belajar. Dalam pembelajaran diferensiasi, guru akan memperhatikan 4 elemen penting dalam pembelajaran diferensiasi. Yang pertama, konten, yaitu mengenai apa yang peserta didik pelajari. Yang kedua, proses, yaitu bagaimana peserta didik akan mendapatkan informasi dan membuat ide mengenai hal yang dipelajarinya. Yang ketiga, produk, yaitu bagaimana peserta didik akan mendemonstrasikan apa yang sudah mereka pelajari. Kemudian yang keempat, lingkungan belajar, yaitu suatu kondisi, pengaruh, serta rangsangan yang berasal dari luar, yang memberi pengaruh pada peserta didik, yang meliputi beberapa hal seperti pengaruh fisik, sosial, dan intelektual. Keempat elemen tersebut akan dilakukan modifikasi dan adaptasi berdasarkan asesmen yang dilakukan sesuai dengan tingkat kesiapan peserta didik, ketertarikan, dan learning profile. Dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar seluruh peserta didik. Peserta didik dengan minat yang berbeda, dengan gaya belajar yang berbeda, serta dengan kemampuan yang berbeda, akan dapat dengan nyaman belajar sesuai dengan posisi mereka, sehingga hal tersebut akan berkorelasi positif terhadap hasil kerja dan memperoleh hasil belajar yang optimal. Perbedaan setiap individu dapat dilihat dari sistem ekologi pada setiap individu. Bisa juga kita lihat dari multiple intelligence, zone of flexible development, learning modalities atau biasa kita kenal dengan gaya belajar, dan masih banyak lagi perbedaan-perbedaan lainnya.
Akan tetapi pada kesempatan ini, saya akan membahas 4 teori pendukung pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama ada teori ekologi. Nah, teori ekologi ini menjelaskan perkembangan individu dalam interaksinya dengan lingkungan di luar dirinya yang terus-menerus mempengaruhi segala aspek perkembangan, mulai dari pengaruh interaksi langsung pada individu hingga pengaruh kebudayaan yang berbasis luas. Yang kedua ada teori multiple intelligence. Nah, teori ini merupakan suatu kemampuan untuk memecahkan persoalan dan menghasilkan produk dalam suatu setting yang bermacam-macam dan dalam situasi yang nyata. Berdasarkan pengertian ini, dapat kita pahami bahwa inteligensi bukanlah kemampuan seseorang untuk menjawab soal-soal IQ saja, akan tetapi inteligensi memuat kemampuan seseorang untuk memecahkan persoalan yang nyata dan dalam situasi yang bermacam-macam. Pada teori ini disebutkan ada 8 bentuk kecerdasan. Yang pertama ada kecerdasan verbal linguistik yang merupakan kemampuan dalam berbahasa. Ada kecerdasan logis matematis yang merupakan kecerdasan dalam mengelola angka, matematika, dan logika. Yang ketiga ada kecerdasan spasial visual yang merupakan kemampuan pada bidang ruang dan gambar. Dan yang selanjutnya ada kecerdasan kinestetik jasmani atau kemampuan dalam koordinasi anggota tubuh dan keseimbangan. Dan yang kelima ada kecerdasan musikal yang merupakan kecerdasan yang mampu memahami dan membuat melodi, irama, vibrasi, suara, dan getukan untuk menjadi sebuah musik. Dan yang keenam ada kecerdasan intrapersonal yang merupakan kecerdasan introspektif di mana peserta didik mampu memahami dirinya sendiri, mulai dari mengetahui kekuatan, kelemahan, serta motivasi dirinya. Dan yang ketujuh ada kecerdasan interpersonal yang merupakan kemampuan memahami dan berinteraksi dengan orang lain. Dan yang terakhir ada kecerdasan naturalis atau kita kenal dengan individu yang tertarik mempelajari spesies makhluk hidup. Dan yang ketiga ada teori zone of proximal development. Nah, teori ini merupakan zona antara tingkat perkembangan aktual dan tingkat perkembangan potensial. Nah, tingkat perkembangan aktual ini bisa kita lihat dari kemampuan anak dalam menyelesaikan tugasnya secara mandiri. Sedangkan tingkat kemampuan potensial dapat kita lihat dari kemampuan anak dalam menyelesaikan tugas dengan bantuan orang dewasa. Teori yang keempat ada learning modalities atau biasa kita kenal dengan gaya belajar. Yang pertama ada modalitas belajar visual, yaitu menerima informasi lebih mudah melalui gambar. Yang kedua ada modalitas belajar auditori, yaitu menerima informasi lebih mudah melalui mendengar. Dan yang ketiga ada modalitas belajar kinestetik, yaitu individu yang melakukan sesuatu dengan fisik atau paling tepat digambarkan sebagai belajar sambil melakukan atau yang biasa kita kenal dengan learning by doing. Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya oleh teman-teman saya, bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang mengakomodir peserta didik dalam kelas. Nah, kemudian apa yang melatar belakanginya? Nah, ada 4 teori yang melatar belakangi pembelajaran ini. Yang pertama adalah sistem ekologi, yang kedua adalah ZPD, dan yang ketiga adalah multiple intelligence, dan yang terakhir adalah learning modalities. Nah, tentunya setiap peserta didik itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda, dari minat belajarnya, gaya belajarnya, maupun pembelajaran yang cocok untuk mereka. Nah, guru mestinya memperhatikan 3 hal, yaitu konten, proses, dan outputnya. Tentunya hal ini menjadi perhatian kita semua
agar peserta didik di dalam kelas bisa belajar dengan nyaman dan tenang. Nah, itu tadi adalah penjelasan mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Cukup singkat, namun saya rasa bisa membuat kalian paham. Nah, untuk video berikutnya tunggu saja ya, karena masih banyak video-video lainnya yang akan kami upload untuk menjelaskan berbagai materi tentunya. Ya, seperti itu. Cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.